Sehat ya? Sehat. Kita pendampingan individu kelima. Kelima. Iya, adapun fokus pendampingan pada hari ini adalah diskusi hasil lokakarya 5 dan modul 3.1, yaitu yang kita diskusikan hasil pemetaan sumber daya, kemudian refleksi proses pembuatan peta sumber daya, nah serta refleksi capaian kompetensi di bulan kelima. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang dilakukan selama 1 bulan terakhir ini adalah proses mempelajari tentang cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, lalu mempelajari materi pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Sebulan adalah dapat mengolah atau melakukan pemetaan aset yang ada di lingkungan sekolah. Memetakan aset-aset seberapa harusnya, karena ada aset itu kalau di modul itu ada macam-macam, jadi sedang memeta-metakan aset. Ya. Terus apa yang Ibu Misa temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya ini? Bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pola pikir, seperti jika kita selalu melihat pada apa yang tidak ada di sekolah kita, dengan adanya modul dari tentang aset, kita jadi bisa mengolah, lalu berpikir tentang aset-aset itu menjadi kekuatan untuk kita dalam membantu pengembangan sekolah. Luar biasa ya misalnya. Adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Aset, ada yang dikatakan aset politik, karena tempat saya mengajar itu jauh, jadi saya tidak pernah berpikir bahwa ada aset politik di dalamnya. Gitu ya. Selain aset politik itu apalagi aset-aset yang diketahui yang sudah dipelajari? Yang saya pelajari aset lingkungan alam adalah hal yang paling mencolok yang saya temukan, karena ada 3. Jika kita berpandangan dengan masalah, maka sekolah saya sepertinya sama sekali tidak memiliki aset, karena sekolahnya hanya sekolah bantuan, sekolah satu atap, prasarananya kurang. Tapi jika kita mengubah pola pikir, lalu melihat di lingkungan, salah satunya adalah yang paling kuat itu aset alam. Di situ kita bisa melihat bahwa tempat saya sekolah itu adalah kepulauan, hutannya luas, lautnya juga bisa dijadikan sarana, serta lingkungannya. Jadi lingkungan alam sekitar, lingkungan yang berada di dekat sekolah itu juga menjadi aset yang sangat luar biasa untuk membantu pengembangan sekolah. Kalau aset manusianya? Aset manusia 50-50 ya. Seperti gurunya. Sebenarnya dari segi guru dia memiliki setengah aset karena jumlah guru kurang. Namun jika kita berpatokan pada hal luar yang ada di sekitar, karena dia sedikit berbasis luar, jadi sepertinya aset sumber daya manusianya bisa mencapai 50-50. Itu ya, luar biasa ya Bu Misa ya. Kemudian perubahan yang Ibu Misa harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Ibu mengetahui sumber daya yang ada, dan bagaimana cara mewujudkan perubahan tersebut? Sebenarnya seperti pendampingan sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa saya sudah memiliki rencana, visi yang jelas terhadap sekolah saya. Tapi saya masih kesulitan untuk berkolaborasi atau mengembangkan. Setelah di modul 3, saya mulai memetakan aset-aset dan tahu kemana saya harus berjalan. Setelah itu ada visi, saya mencari sasaran yang lebih jelas. Jadi setelah modul 3 kita jadi tahu apa yang harus kita gunakan dan bagaimana kita mengimplementasikan. Luar biasa Ibu Misa ya, jadi pemikiran-pemikirannya. Jadi sedikit ada kemajuan dibanding sebelumnya. Nah,
kemudian bagaimana cara atau bagaimana Ibu Misa akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi yang ada? Contohnya, saya sangat tertarik ketika mendengar ada ketika saya masuk di sesi elaborasi yang terakhir. Dia mengatakan programnya hampir mirip dengan tempat saya. Lalu dia mengatakan bahwa caranya adalah waktu itu mereka kalau tidak salah mengoptimalisasikan proyek kebun sekolahnya yang disebut dengan kebun komite. Nah, di situ saya tahu bahwa kalau saya dulu hanya bersasaran pada murid dan guru yang mengoptimalkan. Namun setelah saya mendengar, saya menonton video tersebut, saya jadi lebih tahu bahwa saya bisa mengoptimalkan lingkungan di sekitar saya, orang tua, masyarakat yang ada di situ, bisa berdampak juga bisa ikut serta. Jadi itu tujuan rencana yang mungkin bisa diarahkan ke sana. Nah, sekarang tidak ada. Lalu mulai berpikir. Sebelumnya saya sudah pernah berpikir bahwa ada kata-kata yang mengatakan bahwa tukang itu tidak boleh mengeluh kalau kurang perkakasnya. Jadi tukangnya yang kerja harus tahu. Lalu dari situ saya mulai setelah modul 3 lebih jelas bahwa sebenarnya tukangnya harus ada tersendiri, Bu. Kayak misalnya berpikir saja bahwa sebenarnya lingkungan ini tidak luas. Tempat saya itu cukup kecil. Terus lalu di situ di modul pun ditulis kalau sumber daya ini bisa jadi ini. Dari situ saya mulai tahu kalau lingkungan alam lalu bisa saya optimalkan, keadaan segala macam bisa jadi kelebihan tersendiri. Itu yang luar biasa. Memang itu yang dicari di guru penggerak, ya, menemukan hal-hal kecil yang menjadi kelebihan. Nah, kemudian apa kendala dan tantangan yang Ibu Misa hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah ini? Kemudian kalau ada hambatan atau sumber daya bagaimana? Saya masih harus mempelajari tentang bagaimana berkolaborasi dengan baik. Kita bisa minimal dari tidak ada yang bisa dilakukan jadi ada, walaupun tidak sebanyak yang saya adalah murid dengan fleksibilitasnya yang jadi evaluasi. Selain kemampuan saya dalam berkolaborasi, bukan coaching yang tepat kepada anak-anak. Kalau menurut saya, kalau coaching terhadap anak SMP itu pada dasarnya itu kita harus tulus sama dekat. Jadi kalau kita tulus sama dekat dengan anak, dengan sendirinya mereka bakal datang ke kita. Setelah itu kita tahu apa yang kita tanyakan pada mereka. Misalnya kalau dia tanya gimana kamu, kenapa kayak gini modelmu hari ini, oh saya begini, dengan langsung jadi lebih natural. Coaching itu kan kita hanya mengarahkan mereka pada, misalnya mereka ada masalah, oh saya begini, kita kan cuma mengarahkan, kita tidak memberi solusi atau tidak mengajari. Hal yang paling sulit mungkin adalah kita harus bertindak sebaya, dan kita sebaya, kedua kita harus bertindak sportif. Bertindak sebaya dan sportif, ya itu intinya. Ibu Win yang hebat itu selain teman-teman dan guru pendampingnya, karena beliau itu sangat hebat untuk membuat saya lebih keluar dari cangkang lah istilahnya. Jadi saya harap ke depan mereka tetap peduli dan sama-sama terus mau membantu saya untuk lebih bekerja keras. Insya Allah pasti sama-sama.